Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya. Ya, itu dalam dalam mata kuliah perancangan administrasi basis data dan pemrograman bahasa script yang dimana pengajar dan dosen pengampu yaitu Pak Marcel. Mungkin saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terlebih dahulu eh, dari perancangan administrasi basis data terlebih dahulu. Baik, di sini data yang saya ambil melalui data Jakarta Go ID yaitu persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana. Mungkin kita bisa langsung masuk ke data yang sudah saya Excel di sini. Untuk dia normalisasi terlebih dahulu, data yang ada 9 data yaitu tanggal kejadian, jenis bencana, lokasi, wilayah, kecamatan, kelurahan, tanggal awal untuk pendampingan dan tanggal akhir pendampingan dan hasil pendampingan itu sendiri. Dan untuk masuk ke normalisasi yang pertama, yaitu di 1NF. Di 1NF ini terbagi menjadi dua, yaitu tabel bencana dan lokasi bencana. Di tabel bencana, di sini primary key ataupun identifier yang saya gunakan adalah menarik dari jenis bencana yang mana di JB001 itu untuk eh, kebakaran dan JB002 untuk banjir. Dan data yang tersedia pada tabel bencana ada empat, di jenis bencana, tanggal kejadian, dan lokasi. Lalu yang kedua, di lokasi bencana. Lokasi bencana untuk identifiernya yaitu adalah ID kecamatan. Di sini ID kecamatan untuk ID Kecamatan 001 itu adalah untuk Jelambar, ID 002 untuk Tambora, 003 untuk Pomal, dan 4 untuk Taman Sari, dan 5 Kosambi. Lalu masuk aja ke bagian yang kedua. Di bagian kedua ini terdapat tiga tabel, tabel tabel bencana, lokasi bencana, dan tabel penanggulangan. Melanjutkan yang tadi, di sini ID jenis bencananya JB001 yang mana tadi jenis bencananya adalah kebakaran, di JB002 adalah banjir. Lalu di lokasi di lokasi bencana, kita menarik semua data yang ada pada kecamatan. Lalu pada yang ketiga, ID jenis bencana. Terdapat ID jenis bencana dan ID kecamatan sebagai primary dan hasil pendampingan dan fisik sebagai data. Lalu mungkin kita bisa lanjutkan dengan penjelasan tentang IR dan kardinal. Di sini IR yang sudah saya kerjakan. Pada IR sendiri di sini eh, terdapat tiga entitas dan dua relasi. Entitas yang pertama lokasi bencana, yang kedua kejadian bencana, dan ketiga hasil pendampingan. Lalu untuk relasinya sendiri terdapat dua, yaitu terjadi dan ditanggulangi. Kita masuk aja ke lokasi bencana. Lokasi bencana memiliki empat atribut: ID wilayah, kelurahan, kecamatan, dan lokasi. Dan kejadian bencana memiliki tiga, keterangan kejadian, tanggal, jenis bencana. Dan hasil pendampingan ada dua, tanggal waktu pendampingan dan jenis pendampingan. Lalu, lokasi bencana. Lokasi bencana memiliki relasi terjadinya dengan entitas kejadian bencana. Cardinality relasi tersebut adalah one to many, yang berarti bahwa setiap lokasi bencana mengalami beberapa kejadian bencana. Tetapi setiap kejadian bencana hanya dapat terjadi di satu lokasi bencana. Kejadian bencana memiliki relasi ditanggulangi dengan entitas hasil pendampingan. Cardinality dari relasi tersebut adalah one to many, yang berarti bahwa setiap kejadian bencana dapat ditanggulangi oleh beberapa hasil pendampingan. Tetapi setiap hasil pendampingan hanya dapat digunakan untuk menanggulangi satu kejadian bencana. Baik, mungkin untuk
Perencanaan administrasi basis data sudah cukup, dilanjutkan dengan pemrograman data script. Eh, Mungkin di sini rekan-rekan sekalian bisa melihat dulu tampilan website saya seperti apa. Kita jalankan. eh, Open live. Oke, di sini ini adalah untuk tampilan dari website yang sudah saya buat. Oke, mungkin di sini kalian bisa lihat di sini ada header, di sebelah kiri sini ada site nav, di tengah ada artikel dan di sebelah kanan ada site. Dan di bawah footer. Footer saya pun saya eh, menaruhnya eh, tentang kami dan hubungi kami. Oke, kita masuk ke HTML saja. Mungkin dari sini dulu aja. Di sini ada bagian header. Di bagian header sendiri, saya menaruh eh, logo ataupun logo dari Jakarta Open ID itu sendiri. Hanya itu. Lalu lanjut ke site nav. Di sini site nav saya masukkan ada 6, yaitu ada home, ada news, ada kontak news, kontak, dan about. Baik, lanjut ke selanjutnya ada artikel. Di sini artikel bisa kalian lihat cukup banyak karena di sini saya juga mengisinya secara manual untuk data-data yang pada table itu sendiri. Kita lanjut ke aside. Di aside sendiri, kemudian di aside sendiri cukup singkat karena saya hanya menaruh untuk gambar bencana dan pengertian lah. Oke, lanjut ke footer. Di footer kalian bisa lihat di footer sendiri memiliki dua footer section, yang satu untuk tentang kami dan yang satu untuk hubungi kami. Masuk ke bagian CSS. Oke, di bagian CSS untuk pertama ada body di sini. Lalu untuk yang kedua ada header dan logo. Dilanjutkan dengan site nav. Sekalian lihat site nav. Lalu lanjut ke artikel. Di sini terdapat artikel, table, kemudian lanjut ke site. Site dan di sini adalah untuk mengatur responsif dari website itu sendiri. Setelah ini kita akan melihat bagaimana responsifnya bekerja dan di bawah sini ada footer. Oke, kita langsung ke bagian responsifnya saja mungkin. Oke, mas, mungkin oke, udah respon. Oke, di sini teman-teman bisa lihat eh, bagaimana responsif yang bekerja dalam website saya itu sendiri. Di sini bisa. Mungkin kita langsung masuk ke bagian iPad. Di bagian iPad pun sudah terlihat bahwa adanya perubahan dari responsivitas dari website saya sendiri. Bagaimana? Ini untuk di bagian desktop, mungkin bisa kalian lihat, dan mungkin bisa ke bagian iPhone atau mobile. Di sini untuk bagian mobile mungkin masih kurang bekerja baik, kurang bekerja, tapi ya, hanya sebatas ini mungkin masih ada kesalahan. Mohon maaf. Baik, mungkin eh, saya sudah menyelesaikan untuk penjelasan dari PABD ataupun PIBS. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumkan. Terima kasih.